Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, mendoakan keselamatan orang yang sudah meninggal adalah sebuah kebajikan. Karena itu pada hari ini kita mendoakan mereka semua yang sudah mendahului kita adalah sebuah perbuatan kasih. Ia serentak menjadi amal kasih kita untuk mereka yang sudah meninggal. Itu adalah sebuah tugas sekaligus tanggung jawab spiritual kita semua untuk saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita. Mereka sungguh membutuhkan doa-doa kita. Karena ada banyak dari saudara-saudari kita yang masih ada di api penyucian, yang masih membutuhkan bantuan dan pertolongan supaya penantian mereka lekas berakhir untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan juga ada banyak orang yang sudah meninggal yang tidak punya siapa-siapa lagi untuk mendoakan mereka. Karena itu gereja dipanggil dan menyadari tugas spiritualnya untuk mendoakan semua orang yang sudah mendahului kita. Karena itu saudara dan saudariku, hubungan kita dengan mereka yang sudah meninggal itu masih ada. Hubungan itu bukan lagi fisik sifatnya, tetapi spiritual. Karena masih adanya hubungan itu, maka doa-doa kita sangat mereka butuhkan supaya mereka memperoleh kedamaian kekal, beristirahat dalam kerajaan Allah. Dan juga kita yang masih bersiara di dunia ini memohon bantuan dan pertolongan serta doa-doa mereka juga, agar kita senantiasa memperoleh damai dan sukacita serta kesejahteraan dalam keseharian kita. Semua kita punya pengalaman kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan anggota keluarga, sahabat dan kenalan yang mungkin sungguh dekat dan punya pengaruh emosionalnya dengan kehidupan kita. Maka dengan saling mendoakan itu, membawa relasi itu menjadi semakin kuat dan dekat, dan kita masih disatukan dalam cinta yang sama, yakni cinta Allah yang telah melebur dalam salib dan dengan darahnya mengampuni semua dosa orang yang percaya kepadanya. Dan dalam Ekaristi kita mempersatukan korban cinta itu untuk keselamatan semua orang beriman, juga keselamatan mereka yang sudah mendahului kita dan untuk diri kita sendiri. Karena itu saudara dan saudari, saling mendoakan itu adalah sebuah amal kasih. Dan adalah juga sebuah kebajikan, keutamaan.
Karena dengan itu kita menempatkan semua orang sebagai putra-putri Allah yang sungguh membutuhkan pertolongan dan bantuan doa-doa kita. Pernah suatu waktu seorang nenek menangis terseduh-seduh. Lalu bertepatan dengan itu ada seorang yang lewat berdekatan dengannya. Lalu orang itu tanya kepada nenek itu, "Nenek, apa yang terjadi sehingga nenek menangis?" Lalu nenek itu menjawab dengan suara yang begitu pelan. Dia bilang, "Saya tidak tahu entah siapakah kelak yang akan mendoakan untuk keselamatan saya. Karena saya tidak punya siapa-siapa lagi." Dia bilang, "Coba lihat orang-orang Katolik itu. Mereka selalu saling mendoakan satu sama lain. Di setiap tanggal 2 November atau juga di bulan Maria dan bulan Rosario. Mereka sering mendoakan untuk mereka semua yang sudah meninggal. Tetapi saya tidak punya siapa-siapa lagi." Lalu orang yang bertanya tadi katakan, "Nenek, saya akan mendoakanmu dan juga teman-temanmu. Bukan cuma nanti sesudah nenek meninggal, tetapi di saat sekarang sementara masih ada di dunia ini, saya dan teman-teman saya akan berdoa untuk nenek." Lalu orang itu menulis di sebuah secari kertas nomor teleponnya dan dengan nota, "Andaikan terjadi sesuatu dengan nenek ini, tolong hubungi nomor ini." Lalu dia serahkan kepada nenek itu. Serentak raut wajah nenek itu berubah, begitu senang dan rasanya damai. Karena ada orang kelak akan mendoakan dia. Karena itu saudara dan saudari, mendoakan satu sama lain, apalagi mereka yang sudah meninggal itu adalah sebuah keutamaan Kristiani. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, bagaimana Panglima Israel membantu mendoakan tentara-tentaranya yang gugur dalam pertempuran. Supaya mereka memperoleh kebangkitan, supaya mereka memperoleh korban silih atas dosa-dosa mereka. Dan dengan itu mereka dibebaskan dari segala siksaan dan memperoleh kebangkitan. Dan Santo Paulus mengingatkan kita dengan sangat jelas. Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan dialah yang akan menjadi penyelamat untuk kita semua. Karena tugas terakhir Yesus memastikan bahwa maut harus ditaklukkan dan hidup harus menang. Karena itu dalam Kristus semua orang yang sudah meninggal akan memperoleh kedamaian dan kehidupan yang kekal. Yesus memberi jaminan itu dengan sangat tegas pada malam hari ini. Dalam Injil Yohanes tadi kita dengar bahwa barang siapa yang sudah menjadi milik Kristus, ia tidak mau ada seorang pun yang binasa. Yang ia mau yakni supaya semua orang yang telah menjadi miliknya memperoleh kebangkitan, memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu saudara dan saudari, berbahagialah kita semua. Karena kita memiliki Kristus yang senantiasa menjadi garansi, yang senantiasa menjadi jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita terus berdoa untuk mereka semua yang sudah mendahului kita. Terutama anggota keluarga, kerabat, kenalan, atau juga sahabat-sahabat kita. Semoga mereka beristirahat dalam damai. Semoga Tuhan memberkati kita selalu.